presiden atau apapun itu, ya, saya kira isu kita adalah lebih kepada konsistensi, kepada konstitusi dan aturan main hukum, ya. Kalau soal umur, saya kira pejuang-pejuang masa lalu itu banyak yang lebih muda dibanding usia Gibran saat ini 36 tahun, ya, ada yang malah belasan tahun. Jadi kita bukan bicara soal bahwa ini masih terlalu muda atau pengalaman politik dan sebagainya. Tapi kita ingin supaya negara ini dijalankan sesuai dengan konstitusi dan kesepakatan nasional melalui misalnya TAP MPR atau sederet undang-undang. Itu yang kita tuntut. Nah, yang dilakukan oleh rezim ini kan menghalalkan segala cara. Jangankan undang-undang, konstitusi pun dikakangi. Amanat reformasi justru dihanati. Ya, karena itu coba kita perhatikan, ya. Jokowi itu cawe-cawe untuk bisa 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, ya. Kemudian menerbitkan Perpu yang sebetulnya alasan kepentingan pemaksanya tidak ada, ya. Atau misalnya bagaimana sumber daya alam mineral kita dirampok, atau buruh rakyat di kampung hukum adat sebagai dikakangi oleh siapa? Oleh rezim ini yang dipimpin oleh Joko Widodo. Itulah yang terjadi. Jadi lebih kepada bahwa bagaimana rezim ini sudah sangat biasa mengangkangi konstitusi dan merampok hak-hak rakyat. Itu yang penting. Nah, sekarang ini coba untuk bagaimana kekuasaan oligarki dipertahankan, salah satunya melalui memanfaatkan MK. Kenapa MK dimanfaatkan? Karena kalau bahas lewat perubahan undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu kemungkinannya kecil untuk bisa mendapatkan persetujuan, atau malah justru waktunya juga tidak sempat, atau memang pada dasarnya tidak ada dalam prolegnas misalnya, sehingga itu kemungkinannya kecil. Bisa juga lewat Perpu, tapi apa alasannya? Tidak ada, gitu ya. Karena itu instrumen melalui MK itulah yang dilakukan, dan ini yang sedang terjadi. Nah, sementara MK-nya itu sudah menjadi bagian dari oligarki karena pada 2020 itu sudah menerima sejumlah gratifikasi soal batas usia, soal perpanjangan itu bisa menjabat sampai 15 tahun dan sebagainya. Belum lagi kalau bicara tentang hubungan keluarga. Sehingga MK-nya sendiri sudah terkontaminasi, sehingga tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan peran masing-masing. Jadi kalau perannya itu, fungsinya itu adalah terkait dengan yudikatif, MK itu bisa bertambah perannya itu menjadi yudikatif dan politik atau legislasi, ya. Sudah 2 fungsi. Nah, ini sudah jelas sesuai dengan tema kita hari ini, pengkhianatan oleh rezim termasuk oleh MK seandainya hari Senin nanti itu putusannya adalah demikian. Jadi kembali kita ingatkan, mari MK konsisten dengan konstitusi dan amanat reformasi. Kemudian Pak Prabowo juga kita ingatkan, tolong itu upaya, ya, jangan Anda justru mengangkangi konstitusi dan amanat reformasi, ya, atau mungkin juga ada tersandra seperti misalnya pimpinan Golkar atau PAN, ya, tersandra terpaksa menerima putusan yang sebetulnya melanggar konstitusi dan amanat reformasi. Anda jangan seperti itu. Anda punya partai, ya. Kita berharap supaya Pak Prabowo itu berani bersikap dan menolak putusan MK yang sudah tidak memihak rakyat. Jangan pilih cawapres kalau itu seandainya nanti berasal dari putusan MK yang bermasalah, yang itu menjadikan Gibran sebagai cawapres. Kalau itu sampai terjadi, saya mengajak rakyat untuk tidak memilih, karena ini akan bertentangan dengan konstitusi dan amanat reformasi. Terima kasih.